eee, penambahan, usulan tambahan 1,3, kalau dari saya no issue. Ini hanya kembali ke zaman dulu, 1,8 triliun. Sejak itu turun terus. Kalau Pak Menteri berhasil naik ini sejarah Pak, bisa naik kembali ke 1,8. Komisi 6 mendukung, ya. Saya pikir angka yang masuk akal, karena 10 tahun yang lalu juga sudah di angka itu. Bahkan 15 tahun yang berjuang, dibantu oleh teman-teman Banggar dan sebagainya. Di sini banyak teman-teman Banggar, ada Pak Kanang ini, menentukan Pak ini, harus digandeng nih Pak Kanang ini. Ya, jadi ini tokoh di balik yang memberikan pengaruh besar di Banggar. Jadi itu. Nah, yang saya dari anggaran ini kemudian yang saya ingin tanyakan adalah, ini ada angka yang cukup menyolok, yaitu mengenai pembinaan dan pengembangan rantai nilai koperasi, itu 20 miliar sendiri, ya kan? Dari anggarannya existing nih, yang sekarang 2027 indikasi ini. Ini kan harus diperjelas Pak Menteri. Apa rantai nilai yang akan dikembangkan seperti apa? Karena dari semua yang saya lihat paling besar ada di sini, 20 miliar. Ketemu belum angkanya? Sudah kan? Program perkoperasian di Deputi Bidang Pengembangan Talenta dan Daya Saing. Itu kan jumlahnya 42 miliar, 42,5 miliar. Nah, yang dari detailnya yang banyak itu ada di pembinaan pengembangan rantai nilai koperasi. Ini ada angka yang cukup menyolok di sini. Nah, nanti Pak Menteri bisa menjelaskan rantai nilai apa yang mau dikembangkan. Karena kan kita juga nggak jelas rantai nilai seperti apa. Apa KPI-nya Pak Menteri, Pak Ferry? Ya, KPI-nya apa bahwa ini akan berhasil gitu. Jadi ini tentu, nah ini kan banyak komoditas, komoditas apa yang diprioritaskan dalam rantai nilai itu nanti. Ini kan juga menjadi pertanyaan. Ya, nah saya pikir yang lain saya kecil-kecil nggak ada isu Pak. Ya, yang paling besar ya hanya itu gitu. Nah yang kedua adalah, ini memang kalau kita lihat banyak beredar bahwa banyak koperasi itu sebetulnya banyak masalah di tata kelolanya. Ya, kita melihat banyak sekali koperasi yang buka tutup, nggak jelas. KDMP ini kita bicara mengenai KDMP, buka tutup banyak sekali. Jadi terkesan tuh nggak siap. Presiden datang buka, presiden pergi tutup. Barangnya mungkin minjem itu, ya kan? Saya nggak tahu minjem atau apa, beli atau apa, saya nggak tahu, ya kan? Kemudian yang kedua banyak juga yang di mana itu dekat kuburan tuh di Lamongan, ya. Kemudian ada yang berhadap-hadapan, banyak di berita. Ada yang di tengah hutan di Wonogiri, ya, di atas gunung di desa Ketiten Kendal, ya. Banyak yang berdampingan, kan konsepnya berdampingan buat apa gitu. Jadi ini terkesan memang belum siap, Pak Menteri. Nah, kalau ini dijalankan terus, maka diperkirakan nanti ke depan lokasi saja nggak benar. Kalau ini benar banyak terjadi, kalau ini dijalankan, ya diperkirakan banyak KDMP yang akan mangkrak, Pak. Mangkrak. Bahkan sudah jalan bangkrut. Kalau sehari hanya dapat sekian rupiah, 1 juta atau 500.000, ya lama-lama bangkrut Pak. Itu. Nah maksud saya di mana, kenapa Kementerian Koperasi nggak melakukan verifikasi dan validasi sebelum buka, sebelum itu berjalan? Di mana fungsi koperasi di sini? Mestinya menjadi tugas Kementerian Koperasi untuk melakukan verifikasi dan validasi. Misalnya
ini dekat kuburan Pak, siapa yang mau beli di situ? Menjelang malam yang ada takutnya banyak hantu Pak, nggak ada yang datang mau beli. Nah, ini kan harus verifikasi dan validasi oleh Kementerian Koperasi. Nah, yang hal-hal ini kenapa bisa lepas di atas gunung misalnya, sepi sekali. Nah, ini yang menjadi pertanyaan kita. Ada nggak studi kelayakan bisnisnya sebelum dibuka? Atau ini hanya ngejar target aja? Hanya ngejar target, angka, wah sekian, 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 1061. Ntar ke depan berapa lagi? Padahal banyak yang nggak siap. FS-nya ada nggak? Nah ini kan mestinya menjadi bagian dari tugas Kementerian Koperasi. Maka di mana ini letak permasalahan ini? Kenapa bisa lepas dari pengamatan Kementerian Koperasi? Kalau bukan tugas Kementerian Koperasi, nanti dijawab, Pak, ini bukan tugas Kementerian Koperasi. Supaya ke depan kalau ada yang mangkrak banyak, jangan Bapak yang disalahkan. Kementerian Koperasi ini. Bu, ternyata diperiksa Kementerian Koperasi, Menteri Koperasinya yang nggak memberikan pengawasan dan pembinaan dengan benar. Maka kesalahan ini dilempar ke Kementerian Koperasi. Nah, kalau ini terjadi, jangan-jangan nanti takutnya jadi kayak seperti BGN, Pak. Itu, ya kan? Nah, ini yang pertama. Yang kedua, saya minta Pak Menteri menjelaskan apa indikator keberhasilan KDMP. Ini yang belum jelas bagi kami. KPI-nya apa? Indeks indikator keberhasilan yang objektif itu apa? Apakah jumlah yang berdiri, bangunan yang selesai, omset atau keuntungan? Ini kan bisnis, Pak, sebetulnya. Ini kan bisnis, bukan sosial ini. Masa udah dibukain usaha, udah dibina, nggak dilepas-lepas. Kan suatu saat harus dilepas, Pak. Nggak dikasih terus. Kalau dikasih terus manja, Pak. Nah, ini modalnya habis nanti. Bagaimana selanjutnya? Nah, indikator keberhasilan KPI, indikator yang objektif apa dari Koperasi Desa Merah Putih? Nah, ini harus dijelaskan pada publik sehingga publik tahu bahwa ada indikator yang objektif yang diukur. Ini kelihatannya target, Pak, angka. Wah, 1061. Ntar 5.000 berapa, ntar 80.000. Wah, kejar terus angkanya. Pak Ferry, kalau ini dikejar terus 80.000 dalam jumlah singkat, itu udah hampir dipastikan Pak, banyak yang mangkrak Pak. Hampir dipastikan banyak yang mangkrak. Maka tolong ini dicegah sebelum menjalar kemana-mana. Verifikasi dan validasi ini juga menjadi penting. FS-nya penting. Nah, kita minta Kementerian Koperasi menjalankan fungsi itu. Jangan hanya diem di situ. Ya. Nah, itu yang harus dilakukan. Yang ketiga adalah terkait isu bahwa beredar berita bahwa Bapak membeli dari distributor. Wah, ada truk-truk ngangkut di Surabaya itu kalau nggak salah. Ya. Ini model bisnis apa yang mau dikembangkan? Apa keunggulan bisnis Bapak? Apa core kompetensinya? Prahalat dan Gary Hammer mengatakan bahwa harus ada core kompetensi. Kompetensi inti. Apa kompetensi? Kalau cuma ngambil barang dari Indomarko, kemudian ditaruh, besok dipulangin lagi. Wah, ini mah kacau model bisnisnya, udah nggak benar. Bapak, bagaimana Bapak bisa bersaing dengan Alfamart dan Indomaret kalau Bapak model bisnisnya kayak gini? Sampai sekarang ini belum ketemu, Pak. Saya nggak lihat jelas model bisnisnya seperti apa. Bapak tahu nggak berapa SKU yang dijual oleh Indomaret dan Alfamart? 4.500 sampai 6.000. Bapak bisa berapa kalau hanya jual barang-barang BUMN? Sedikit sekali, 600, 400. Mereka 4.500 sampai 6.000. Kalau masyarakat datang apa hanya beli beras, beli gas? Tidak, Pak. Beli yang lain-lain. Ciki, snack, semua Pak dia beli, Pak. Bagaimana Bapak menuju ke level yang sama? Ini tugas Kementerian Koperasi, model bisnis. Itu. Kalau Bapak nggak jelas, nanti Pak Kanang, Pak, dia jagoan Pak soal-soal gini. Ya. Jadi menuju ke sana roadmap-nya bagaimana? Ini belum lihat oleh saya. Belum kelihatan nih roadmap menuju ke sana. Untuk menciptakan keunggulan bersaing yang sustainable. Kalau kita bikin bisnis, harus model bisnisnya Pak, the sustainable Pak. Ini nggak kelihatan sama sekali.
Nah, ini yang kita harapkan ke depan. Dibantu oleh Komisi 6 kita bisa bantu, Pak. Bapak jangan malu ngomong sama kami, ini banyak ahli-ahli model bisnis di sini, model apa aja, model bisnis, model politik, semua jago-jago di sini, Pak. Bapak minta bantu, kan teman kita semua, Pak. Jadi jangan diam, gitu. Nah, ini yang saya harapkan. Coba bisa nggak Bapak bersaing sama Indomaret, Alfamart? Untuk bisa hidup bersaing, Bapak harus menutup yang lain. Itu nggak boleh, Pak. Itu tidak sesuai dengan ekonomi Pancasila. Misalnya, Bapak mau buat ini dengan menutup yang lain, itu nggak bisa, Pak. Itu nggak sesuai dengan ekonomi Pancasila, Pak. Bapak harus bisa bersaing. Nah, menciptakan bisa bersaing, punya keunggulan bisnis, itu yang Bapak harus punya. Itu yang saya harapkan dari Kementerian Koperasi. Nah, ini saya ingin lihat roadmap-nya juga bagaimana. Saya ingin lihat ke depan, ya, nanti kita diskusi lebih lanjut. Saya pikir dari saya 4-5 poin itu Pak Menteri, ya ini hanya sebagai teman Pak. Benar-benar karena saya cinta Kementerian Koperasi ini Soku Guru Pak, pasal 33, ya. Dari dulu sampai sekarang nggak ada yang hidup Pak, ya. Nggak hidup-hidup ini Kementerian Koperasi. Yang punya daya saing itu 23%, hampir 77%. Keunggulan bersaing koperasi itu nggak punya keunggulan bersaing, Bapak Ibu semua. Jadi coba nanti buat indeks competitiveness koperasi. Ya, kok saingnya lemah sekali. Nah, ini tugas Pak Ferry dan saya yakin Pak Ferry bisa. Terima kasih, Merdeka. Selanjutnya kami persilakan Pak Menteri untuk menyampaikan, merespon masukan-masukan dan pendalaman dari Bapak Ibu anggota. Kami persilakan. Terima kasih Pak Andi. Menjawab yang pertanyaan pertama tadi dari Pak Ahmad soal serapan anggaran, setuju kami akan percepat serapannya di tahun 2026 ini. Kemudian kami juga setuju bahwa pembinaan menjadi sangat penting, dan tadi Pak Ahmad juga menyampaikan tentang pola hubungan dengan pusat dan daerah. Itu kami mengadakan dan anggaran untuk dekonsentrasi adalah dalam rangka untuk memperkuat hubungan dinas-dinas kita yang ada di daerah-daerah juga Pak Ahmad. Kemudian Pak Profesor Darmadi tadi, memang sekarang kita baru membangun fisiknya. Jadi kemarin sudah selesai pembentukan badan hukumnya 83.000. Kemudian sekarang kita sedang melaksanakan kegiatan pembangunan fisik gudang, gerai-gerai dan alat kelengkapan lain-lainnya. Mungkin untuk informasi, sekarang yang sudah 100% selesai sudah 12.533 per hari ini. Kemudian yang sedang berjalan proses pembangunannya 22.737. Kemudian lahan yang terverifikasi sudah 35.000. Jadi dari 35.000 lahan yang terverifikasi, 22.000-nya sedang pembangunan, kemudian yang sudah selesai bangunan fisiknya 12.530. Jadi memang proses dan tahapannya baru seperti itu. Kemarin di Kabupaten Nganjuk kita launching operasionalisasi yang sebanyak 1000-an koperasi desa Kelurahan Merah Putih 1061. Jadi operasionalisasi ini memang baru kita mulai, dan seperti yang tadi disampaikan memang ini tempat belajarnya kita untuk memulai kegiatan operasional dari Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih. Seperti yang disampaikan oleh Bapak Presiden, Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih ini yang pertama fungsinya adalah untuk menyalurkan dan menjual barang-barang subsidi, barang-barang kebutuhan pokok dan sehari-hari. Fungsi yang kedua adalah Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih ini diharapkan menjadi off-taker untuk bisa menyerap hasil produk masyarakat desa dan kelurahan, baik tanaman pangan, baik
hortikultura, peternakan, perikanan, perkebunan, dan kerajinan, dan lain sebagainya. Nah, fungsi yang ketiga menjadi instrumen terbawah untuk bisa menyalurkan program-program dari pemerintah pusat kepada penerima manfaat secara lebih tepat sasaran. Kegiatan Koperasi Desa Kelurahan Merah Putihnya, yang pertama kita menjual ada gerai-gerai untuk menjual barang-barang tadi. Kemudian yang kedua, diharapkan juga Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih ini juga bisa menyediakan gerai obat dan klinik, meskipun sederhana. Yang ketiga, ada aktivitas keuangan mikronya. Yang keempat, pergudangan. Kelima, logistik, karena tadi disediakan truk, pickup, dan kendaraan roda 3. Dan kemudian sebenarnya Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih boleh melaksanakan aktivitas usaha sesuai dengan potensi dan kebutuhan desa dan kelurahannya masing-masing. Jadi memang tadi disampaikan juga oleh Profesor Darmadi bahwa memang yang terpenting adalah visibility study-nya. Nah, kami memang Kementerian Koperasi mendapatkan amanat dari Instruksi Presiden nomor 9 tahun 2025 bahwa yang akan mengembangkan model bisnis dan juga modul-modul pelatihan itu adalah Kementerian Koperasi, sehingga kami sudah membuatkan desainnya, ada visibility study-nya, tapi tetap sekali lagi ini akan kita implementasi di tahap operasionalisasinya. Oleh karena itu memang dari sisi tanahnya Pak Andi tadi, kami mengambil kesimpulan bahwa sebenarnya untuk mendapatkan lahan sesuai dengan pemberian pekerjaan Kementerian Koperasi kepada PT Agrinas Pangan Nusantara yang luas lahannya seperti yang kemarin kita berikan kepada Agrinas Pangan, memang kami akui mengalami kesulitan, terutama di kota-kota. Dan juga kami, oleh karena itu, kami sudah sampaikan ke Bapak Presiden bahwa sekarang kita fokus mungkin paling banyak di 40.000 titik. Jadi kita akan laksanakan secara bertahap, dan kami juga memandang perlu untuk dimungkinkan pembangunan fisik Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih ini bisa mencakup dengan beberapa kondisi desa atau kelurahan yang jumlah penduduknya terlalu sedikit. Jadi itu termasuk yang kami akan pertimbangkan sekali gitu. Jadi kita nggak akan kejar ngotot di 80.000, tapi kami akan lakukan secara bertahap, dan tentu ketika operasionalisasi pendekatannya juga harus menjadi kualitatif. Saya setuju memang visibility study-nya yang akan menjadi poin penting untuk di tahap operasionalisasi ini. Kemudian kita juga setuju Pak, kemarin kami rapat di kantor Menko Pangan untuk mulai dilakukan proses verifikasi dan validasi, karena di dalam Instruksi Presiden nomor 17 tahun 2025 tentang pembangunan fisik gudang gerai dan alat kelengkapannya, karena itu meliputi juga ada BPKP, ada Kejaksaan, ada Kementerian Pekerjaan Umum, dan lain sebagainya. Ini sedang mulai dilaksanakan proses verifikasi, validasi, termasuk juga nanti setelah terima pembangunan gedung-gedung Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih itu. Indikatornya adalah yang pasti harga barangnya harus lebih murah. Sebaiknya harus lebih murah. Ya, yang terutama yang barang-barang subsidi. Yang subsidi jadi gas LPG 3 kilo, minyak, beras, pupuk itu harus lebih murah. Minyak termasuk minyak. Ya, kemudian juga karena ada kegiatan keuangan mikronya, pembiayaannya juga harus lebih mudah dengan
tingkat suku bunga itu yang juga harus lebih murah. Nah, Presiden sudah memberi arahan paling maksimal 6%. Kemudian yang ini belum banyak dibahas, sebenarnya adalah Pak Menteri, izin pimpinan. ya silakan Pak. Kalau itu patokannya, berarti KPI-nya, indikatornya itu keuntungan dan omset. Karena dengan harga lebih murah, pembiayaan murah 6%, kan bisa bersaing. Apalagi sekarang, kan nggak bayar apa-apa nih. KDMP ini kan nggak bayar apa-apa. Kan mesti ini kan rugi semua, tapi rugi itu kan ditanggung oleh negara ini kan. Betul kan? Nah, berarti indikatornya masuk menjadi omset dan keuntungan. Ya Pak Menteri ya. Omset dan keuntungan. Nah, ini yang kita minta KPI-nya. Kira-kira Pak Menteri settingnya bagaimana nanti? Kan setiap wilayah beda-beda atau bagaimana? Nah, ini yang kita perlu tahu. Itu. Kalau bisa lebih murah, itu untuk barang kebutuhan pokok. Barang lainnya, karena kalau Bapak fokus di kebutuhan pokok, SKU-nya kan enggak banyak itu Pak Menteri. Ya. Bapak mau masyarakat datang tuh bukan untuk SKU yang kecil aja, dia yang besar semua, dia mau lihat semua. Nah, ini yang untuk SKU yang kecil yang ini mungkin karena proteksi pemerintah Bapak bisa lebih murah, tapi yang lain bagaimana? Nah, ini juga menjadi soal karena nanti barang-barang itu yang ngambilnya dari supplier-supplier kan, betul kan Pak Menteri? Nanti jualnya nggak hanya beras, gas, kan nggak hanya itu kan. Berarti yang lain kan perlu dipertimbangkan juga bisnis modelnya bagaimana supaya bisa lebih murah. Misalnya Bapak ambil dari Indomarko, dari PT Mayora misalnya, itu barang-barang yang dicari oleh masyarakat juga. Nah ini harus dikonsider juga Pak Menteri, begitu kira-kira. Gitu ya. Pak. Jadi memang kita mengharapkan kalau untuk barang-barang yang tadi di luar barang-barang subsidi itu kita pasti akan lakukan pengambilan barang dari pabrikan atau prinsipal-prinsipal besar gitu sehingga kita bisa menjual dengan harga yang lebih terjangkau buat masyarakat. Nah itu nanti kembali, kalau Bapak ambil dari supplier, berarti Bapak harus nyediain duit tunai untuk beli sama mereka. Ya. Kan mereka nggak percaya Pak sekarang pasti. Kalau kasih utang 1 bulan atau 3 minggu, mereka kan nggak percaya kepada KDMP sekarang. Mana mau, dia takut mangkrak ini, macet Pak, ya kan? Jadi cash dulu. Nah cash ini butuh modal kerja. Nah ini belum disiapkan Pak semua Pak. Ya. Kan seperti tadi, sisa hanya 300 juta, buat apaan modal kerjanya? Kalau benar, 300 juta itu dibutuhkan untuk ngisi 4.500 SKU sampai 6.000. Berapa Pak yang dibutuhkan modal? Ya. Nah ini siapa yang menyediakan nih Pak? Gitu. Ini harus dipikirkan Pak. Ya. Gitu. Ya. Terima kasih Pak. Jadi memang sekarang yang operasional ini kita mulai dari 1061 kemarin yang di launching itu memang menjadi tempat untuk mematangkan operasionalisasinya Pak. Jadi masukan-masukan yang tadi disampaikan oleh Profesor dan teman-teman itu tentu kita akan jadikan atensi. Kemudian yang panengah hampir sama seperti tadi disampaikan oleh Profesor bahwa memang untuk operasionalisasi itu kita harus buat visibility study-nya antara omset pendapatan dengan biaya-biaya yang dikeluarkan. Dan kemudian untuk LPDB memang kita sudah minta juga lembaga pengelola dana bergulir juga untuk mendorong pembiayaan ke sektor produksi lagi karena tadi seperti yang disampaikan koperasi desa ini sebenarnya berfungsi jadi off taker jadi menyerap sehingga tadi ada tambahan kita anggaran yang 20 miliar tadi itu rantai nilai itu sebenarnya adalah kami memandang perlu untuk membeli pembelian mesin dan peralatan untuk kegiatan pasca produksi, Pak. Ini memang misalkan gabah kering panen kita harus ada dryer yang ada di lapangan yang
dikelola oleh Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih. Kemudian ada alat pengatur suhu, mesin yang sederhana untuk bisa nyimpen buah-buahan dan sayuran. Kemudian juga ada cold storage dan lain sebagainya yang ini bisa kita mulai dari sekarang. Pengadaan mesin peralatan untuk pasca produksinya, karena fungsi Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih diharapkan juga bisa jadi off-taker, sehingga kami memandang ada tambahan anggaran untuk rantai untuk penyerapan itu produksi dari masyarakat. Itu memang harus dimulai karena memang nggak ada Pak, karena pengadaan alat mesin yang ada kan sekarang ada di Kementerian Pertanian aja, tapi itu kan untuk produksi. Tapi pengadaan mesin dan peralatan pasca produksi kami memandang perlu dimulai dari kami di Kementerian Koperasi untuk bisa nyerap hasil produk masyarakat desa-desa dan kelurahan. Berarti itu lebih rumit lagi nanti, Pak. Iya, memang rumit, tapi Daripada sekarang trading jual beli aja. Nanti lebih rumit lagi. Wah, itu butuh perencanaan yang lebih. Wah, karena itu udah Iya. masuk ke rantai nilai kan. ya, tapi juga ada perkembangan yang menarik, Prof. Jadi memang sekarang pelaku-pelaku UMKM di lokal sekarang banyak yang mendatangi kami meminta pembiayaan produk-produk UMKM mereka itu bisa ditempatkan di gerai-gerai milik Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih. Jadi kami pun juga mendorong sekarang supaya pelaku-pelaku UMKM lokal itu bisa memproduksi barang-barang sendiri, mulai dari yang sederhana, sabun, sampo, deterjen, sabun cuci tangan, gula, kecap, kemudian saus yang seperti itu udah mulai marak pelaku-pelaku UMKM lokal memproduksi barang-barangnya dan berharap produk-produknya bisa dijual di gerai-gerai milik Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih. Ya, itu nanti harus dianalisis, Pak. Ini masalah pulling power. Kan dia compete dengan brand-brand yang sudah dikenal. Misalnya pasta gigi, sabun, Unilever itu kan kuat sekali. Ini UMKM masuk, taruh di situ, bersaing dengan yang, kalau gitu, nanti memang produk-produknya harus ada pembatasan. Bahwa itu untuk UMKM lokal yang jual. Kalau itu tetap masuk brand-brand pulling powernya begitu tinggi, nggak bisa compete Pak memang. Gitu. Jadi ada kewajiban minimal produk lokal di situ. Jadi itu mungkin tahap berikutnya ya, lebih rumit lagi. Tapi menyelesaikan yang jual beli ini aja belum tentu bisa benar juga kan. Jadi itu masih panjang ceritanya. Jadi berapa targetnya Pak sampai tahun ini? KDMP nih. Saya rasa tahun ini mungkin paling maksimal 40.000 Pak. 40.000 yang terbangun. yang beroperasi. Operasional ini 1.000, kita akan evaluasi sampai kejar Agustus ini Pak. Nanti bisa yang sudah terbangun fisiknya dengan Yang sekarang sudah berjalan berapa? Yang sudah operasional baru 1.061. 1.061 yang kemarin kan? Iya. Yang kau dicumlain 8 itu kan? Saya nggak tahu. Dipas-pasin itu loh. 1.061. Ya, 1.618 yang dipas-pasin itu. Ya kan? Nah, jadi next berapa Pak dari 1.061 roadmap-nya sampai dengan akhir tahun ini saya perkirakan ya semua bangunan fisik yang sudah selesai itu akan segera dioperasionalkan. Jadi maksimal 40.000 Pak. 40.000 bisa? Sampai akhir tahun ini. Wah mungkin. Tak mungkin Pak. 40.000 bangunan fisiknya selesai, operasionalisasinya diusahakan. Oh yang operasional? Saya rasa sampai akhir tahun ini bisa Pak. Operasional? Bisa. Hebat ya, udah kita ya, tunggu. Sampai akhir tahun ini kan Pak Prof. Bisa Pak. Ya. Mungkin gitu ya. Hah? Saya ya. Itu aja udah kita 40 dari 10 gini Pak, 40.004 Pak. 40.004, 4 tambah 4, 8. Karena kan bangunan fisiknya kan nggak mungkin selesai bangunan fisik terus nggak ada operasionalisasinya. Jadi bangunan fisiknya diperkirakan sampai dengan akhir tahun ini bisa 40.000-an. Maksimal tuh Pak Profesor. Ya, saya suka 8 Pak, saya. Kan nomor saya 888. Sama dengan Pak Presiden saya suka 8. Jadi
Ya enggak, maksud saya gini, sekarang ini saya udah pantau pengadaan barang aja, pengadaan barang untuk support itu masih tersendat-sendat, Pak. Banyak ada yang belum lengkap ini, belum Iya lengkap ini. pasti Pak. Ya, jadi ini perlu diperjelas, biar Bapak jangan ngomong di media 40.000, nggak tahu nanti habis tahun nggak ada. Jadi harus dicek lagi, Pak, gitu. Iya, Ya, Pak Menteri. Ini siap. kami sayang loh Bapak Menteri, kan. Ini aja kan udah dari 80.000 yang berbadan hukum, kita, apa, sekarang melaksanakan pembangunan fisiknya diperkirakan maksimal 40.000, ya operasionalnya 40.000. Jadi ini sebenarnya udah ada, apa, penyesuaian dari target yang semula bangun 80.000, ini udah setengahnya Pak, tahun ini Pak. Kami ini kita juga realistis dan pendekatan kita adalah pendekatan yang kualitatif karena kalau bangunan fisik mungkin bisa dikebut, tapi operasionalisasi memang membutuhkan pendekatan yang berbeda, sehingga kita harus belajar juga, harus hati-hati tata kelola dan pengembangan model-model bisnisnya Pak Prof, dan termasuk visibility study-nya tadi. Pimpinan.